Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa yang kami cintai. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan fisik abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen merupakan rangkaian dari pemeriksaan fisik secara umum. Pemeriksaan ini terdiri atas tahap persiapan, kemudian pelaksanaan dan penutup. Mungkin pada tahap persiapan nanti kita terlebih dahulu akan memperkenalkan diri kepada pasien, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang apa yang akan kita lakukan, yaitu pemeriksaan fisik abdomen sendiri, bagaimana prosesnya, kemudian apa tujuannya. Kemudian setelah itu kita meminta persetujuan pasien untuk dilakukan pemeriksaan fisik abdomen itu. Kemudian selanjutnya kita mempersiapkan posisi pasien disuruh berbaring, kemudian di tempat tidur, kemudian kita mencuci tangan, kemudian mempersiapkan diri kita, mempersiapkan alat-alat, kemudian selanjutnya baru kita masuk ke dalam pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan nanti pemeriksaan fisik abdomen itu terdiri atas tahap-tahapan juga, yaitu ada tahap inspeksi namanya, yaitu di mana kita mengobservasi, melihat abdomen pasien, kemudian melakukan penilaian, kemudian dilanjutkan dengan auskultasi, yaitu mendengarkan dengan stetoskop bunyi dari usus dari pasien tersebut. Nanti kita melakukan interpretasi terhadap apa yang kita dengarkan. Kemudian selanjutnya kita melakukan palpasi yaitu dengan meraba, menekan dengan menggunakan telapak tangan kita. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah melakukan perkusi, yaitu dengan mengetuk-ngetuk dengan jari kita. Nah, kemudian setelah kita melakukan seluruh rangkaian dari pemeriksaan fisik abdomen tersebut, maka kita menerangkan kepada pasien tentang apa yang kita dapatkan. Kemudian pasien kita berikan waktu untuk menanyakan tentang apa yang ingin ditanyakan oleh pasien tentang pemeriksaan fisik tersebut. Selanjutnya baru kita akhiri pelaksanaan dari pemeriksaan fisik abdomen tersebut. Mungkin itu sebagai keterangan atau pengantar dari pemeriksaan fisik abdomen. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi, Dok. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Dr. Mukhiarjan ya, Pak ya. Ya. Saya dokter yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu siapa nama Pak? Kan nama saya Ramadan. Ramadan ya, Ya. Pak Ramadan. Umur? Umur 28 tahun. 28 tahun ya. Ya, Bapak tadi kan kita sudah melakukan tanya jawab tentang apa yang Bapak keluhkan. Nah, untuk memastikan apa yang sebenarnya penyakit Bapak tersebut, maka saya membutuhkan untuk melakukan tindakan yang disebut dengan pemeriksaan fisik abdomen namanya. Jadi abdomen itu artinya pemeriksaan fisik perut, Pak. Jadi nanti saya akan memeriksa perut Bapak. Ya, Bapak saya suruh berbaring, kemudian bajunya dibuka, kemudian pertama saya akan melihat perutnya, bentuknya, dan ada kelainan atau tidak pada perutnya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan melakukan auskultasi namanya, Pak. Saya dengarkan, kemudian saya raba, saya tekan-tekan nanti perutnya, kemudian saya ketok-ketok. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bagian perut Bapak ya. Mungkin dalam pelaksanaannya memang ada sedikit kurang nyaman, Pak. Ya, kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia, Pak? Kalau untuk daerah perut aja bersedia. Bersedia ya? Oke. Bapak boleh berbaring ya di tempat tidur, Pak. Silakan, Pak. Baik, para mahasiswa, tadi kita sudah mempersilakan pasien untuk berbaring di tempat tidur, kemudian membuka bagian perutnya. Selanjutnya kita mempersiapkan diri, yaitu dengan cara mencuci tangan, ya. Atau kita bisa juga memasang handscoon
dan kita mempersiapkan alat yang kita butuhkan, yaitu stetoskop, sudah tersedia. Kemudian baru kita melanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Ya, para mahasiswa, kita lanjutkan dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan fisik abdomen. Pasien berbaring dalam posisi santai, kemudian kita lihat bagian abdomen dari pasien. Ya, yang pertama kita lihat bentuk dari abdomennya. Apakah bentuknya normal? Kemudian apakah simetris? Nah, pada pasien ini bentuknya terlihat normal, ya, normal, rata. Kemudian selanjutnya kita lihat juga kontur dari permukaan abdomennya. Apakah konturnya rata atau berbenjol-benjol? Kemudian selanjutnya kita lihat hal-hal atau kelainan-kelainan yang ada pada permukaan abdomen. Misalnya apa? Misalnya apakah ada parut bekas operasi, kemudian ada pelebaran pena atau yang disebut dengan kaput meduse. Kemudian juga kita lihat bagian umbilikusnya, apakah ada tonjolan atau apakah ada tanda-tanda radang dan lain-lain. Kemudian juga jangan lupa kita perhatikan juga daerah inguinalnya. Inguinalnya apakah ada pembengkakan atau benjolan di daerah inguinalnya. Nah, kemudian apa yang kita temukan tadi kita laporkan, kemudian kita catat dalam rekam medis yang sudah tersedia. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu mendengarkan bising usus dari pasien. Ya, kita mendengarkan menggunakan stetoskop pada daerah belnya. Stetoskop bisa kita taruh pada permukaan abdomen di midline, ya, midline atas atau di bawah suprapubik, ya. Kemudian kita dengarkan bising ususnya, yaitu bunyi bising seperti orang kelaparan pada abdomen. Kita dengarkan selama 1 menit, kemudian kita hitung. Apabila kita tidak jelas mendengarkannya, dapat kita hitung selama 5 menit. Kemudian selanjutnya kita dengarkan pada 4 kuadrannya. Kemudian setelah kita dengarkan, kita tentukan apakah bising ususnya normal, yaitu dengan menentukan berapa frekuensinya. Selanjutnya kita juga dapat memeriksa secara auskultasi bising yang tidak normal seperti hepatic friction rate, yaitu bunyi gemuruh di sekitar umbilikus, atau di epigastrium dapat kita dengarkan berui yang terjadi pada, yaitu bising pembuluh yang terjadi pada hepatoma. Nah, setelah melakukan pemeriksaan auskultasi, hasilnya kita laporkan. Pada pasien ini kita dapatkan hasilnya normal, ya. Kemudian hasilnya kita catat dalam medical record kita. Ya, selanjutnya kita masuk tahapan berikut, yaitu tahapan palpasi. Palpasi yaitu di mana kita meraba dan menekan bagian permukaan perut pasien dengan jari kita, ya, dengan telapak tangan kita. Yaitu pertama kali kita harus memanaskan terlebih dahulu, ya, menggosok-gosokkan supaya suhu tangan kita sama dengan suhu perut pasien sehingga pasien tidak terkejut apabila kita sentuh. Kemudian pasien juga kita suruh mengangkat lututnya, ya, membengkokkan lututnya, dua-duanya, Pak. Ini bertujuan untuk membuat abdomennya menjadi lemas, ya, lemas atau tidak tegang, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai melakukan palpasi dari atas, ya, kiri atas secara zigzag. Nah, mulai dengan palpasi ringan terlebih dahulu. Kita lakukan palpasi ringan, ya. Ini, ya, di seluruh regi abdomen, ya, secara zigzag. Nah, palpasi ringan ini ditujukan untuk menilai apakah ada muscle rigid atau ketegangan pada dinding abdomennya. Nah, pada pasien ini tidak kita temukan muscle rigid, atau bisa kita sebut bahwa pasien ini secara palpasi didapatkan hasil yang supel. Selanjutnya kita lakukan palpasi yang dalam, yaitu kita melakukan palpasi secara lebih dalam, ya, pada jari-jari kita, yaitu dengan cara menekan, ya,
dinding abdomennya dengan lebih dalam, ya, sampai adanya tahanan, ya. Kemudian kita lakukan pada seluruh regio abdomen, ya. Kita lakukan dengan gentle, ya, dengan lembut, ya. Nah, ini kita rasakan apakah ada nyeri tekan atau adakah benjolan, ya, pada bagian dalam dari abdomennya. Ya. Nah, pada pemeriksaan ini pasien tidak mengeluhkan adanya nyeri dan juga kita tidak menemukan adanya benjolan pada abdomennya, ya. Ya, kemudian selanjutnya kita catat di dalam rekam medis kita. Selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan palpasi ringan dan dalam, kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi hepar, ya. Palpasi hepar kita lakukan dengan jari-jari kita, ya, dengan telapak tangan kita, ya. Dimulai dari sias, ya, dimulai dari sias, ya, dengan menggunakan pinggir dari jari telunjuk kita, ya. Kemudian pasien kita suruh bernapas dalam, ya, kemudian buang napas, Pak, ya. Kemudian tarik napas, ya. Nah, sambil kita tekan mengikuti irama pergerakan abdomennya, ya. Tarik napas, Pak. Nah, ketika pasien menarik napas, tangan kita geser ke atas, kemudian seterusnya kita ikuti lagi irama pernapasannya. Terus, nah, terus, Pak, ya, napas dalam sampai ke batas arcus costarum. Nah, di sini yang kita rasakan adalah apabila ada pembesaran hepar, maka kita akan merasakan pinggir heparnya akan teraba oleh pinggir jari kita. Nah, apabila kita merasakan pinggir hepar dengan jari kita, maka kita nilai apakah pinggir hati itu tumpul atau tajam. Kemudian apabila kita bisa merasakan permukaan hatinya, maka kita akan melaporkan apakah permukaannya rata, kemudian bagaimana konsistensinya, kemudian apakah ada nyeri tekan juga. Tadi ada nyeri tekan, Pak? Tidak ada, ya. Nah, jadi pada pasien kita ini, saya tidak menemukan adanya pembesaran hepar. Jadi, boleh dikatakan heparnya tidak teraba, ya. Kemudian hasilnya kita catat di dalam rekam medik kita. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan pemeriksaan hepar di bagian lobus dextranya. Kalau tadi lobus sinistranya, sekarang lobus dextranya, yaitu dimulai dari bagian simfisis pubis, ya, dengan cara yang sama, ya. Kemudian pasien kita suruh bernapas. Nah, kita tekan ke bawah, ya. Napas, Pak. Ya, jari kita gerakkan ke atas, kita geser. Napas lagi, Pak. Ya. Ya. Napas. Ya. Ya. Napas, Pak. Napas. Ya. Kalau sakit bilang sakit, Pak, ya. Nah, kebetulan pada pasien ini kita juga tidak menemukan adanya pembesaran hepar pada lobus kanannya, ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan limpa, ya. Di mana kita tahu limpa berada pada regio hipokondrika sinistra, ya. Normalnya limpa tidak teraba. Nah, limpa teraba pada keadaan-keadaan tertentu, penyakit tertentu, misalnya pada talasemia, pada sirosis hati. Nah, cara meraba limpa adalah caranya sama dengan melaba hepar, namun dengan arah diagonal, ya. Kita menarik garis khayal dari sias, kemudian ke umbilikus, kemudian terus ke arcus costarum sinistra. Kemudian kita mulai dari sias dengan cara seperti ini, ya, dengan cara kita meraba hepar tadi. Napas, Pak. Ya, tarik napas. Ya, terus napas. Ya, napas. 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 Nah, kalau terjadi pembesaran limpa, maka pinggir jari telunjuk kita akan menyentuh permukaan limpa,
ya. Sehingga nanti kita akan ukur seberapa jauh pembesarannya. Misalnya kita akan bikin garis namanya Suffner. Di sini kita bagi 8. Nanti kita nilai apakah pembesarannya Suffner 1, Suffner 2 dan seterusnya. Sedangkan pada hati tadi kita pakai jari. Misalnya 2 jari di bawah arcus costarum misalnya, atau 2 jari di bawah processus hypoideus misalnya, ya. Ini untuk hati. Sedangkan untuk limpa kita memakai Suffner, ya, dari Suffner 1 sampai 8. Ya, demikian hasilnya. Kemudian kita catat di rekam medis kita. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan perkusi, ya. Pemeriksaan perkusi kita lakukan dengan cara mengetuk jari tangan kiri kita dengan jari telunjuk atau jari tengah tangan kanan kita, ya, seperti ini, ya. Nah, yang ini pergerakannya adalah pada ankle-nya, ya. Jadi kita mulai dari ke regio kiri atas, ya. Kita lakukan secara zigzag. Kemudian kita dengarkan bunyinya, ya. Nah, normal bunyi perkusi itu adalah timpani, ya, timpani. Jadi pada pasien ini bunyi perkusinya timpani, artinya normal. Dan hasilnya kita catat dan laporkan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi batas hepar bagian atas dan bagian bawah, ya. Jadi kita mulai bagian atas, kita mulai dari bagian parunya, ya. Kita ambil garis mid clavicula, ya, yaitu garis tegak lurus pada pertengahan dari clavikula, atau pada laki-laki bisa tegak lurus pada puting susunya, ya, seperti ini, ya. Kemudian kita lakukan perkusi dari bagian atas ke bawah tegak lurus, ya. Kemudian kita dengarkan peralihan bunyi sonor ke peka. Nah, di sini bunyinya sudah berubah menjadi peka. Ini adalah batas atas dari heparnya, yaitu di SIK 6, ya. 2, 3, 4, 5, 6, ya, 6. Kemudian batas bawah heparnya kita lakukan perkusi dari daerah sias, ya. Sias menuju ke atas tegak lurus dengan ya sejajar dengan garis linea mid clavicula tadi, ya. Nah, di sini batas peka heparnya yaitu di arcus costarum, artinya normal, ya. Nah, hasilnya kemudian kita catat, ya, dan kita laporkan. Ya, para mahasiswa, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan fisik abdomen dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, ya, sudah selesai semuanya. Maka kita akhiri pemeriksaan fisik kita. Ya, Pak, silakan dipasang lagi bajunya, Pak, ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya, Pak. Ya, Pak Ramadan, tadi kita kan sudah melakukan pemeriksaan perut Bapak, ya. Ya, pemeriksaan inspeksinya, palpasi, perkusi, dan auskultasinya. Dari pemeriksaan tadi saya dapatkan hasilnya normal, Pak, ya. Normal, tidak ada kelainan, ya. Mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan, mungkin sehubungan dengan pemeriksaan tadi, Pak. Silakan, Pak. Saya rasa sudah. Sudah, ya? Oh, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, ya, atas kerjasamanya tadi, ya. Nah, mungkin Bapak selanjutnya bisa menunggu di luar, Pak. Oke, Terima kasih, ya, Pak, ya. Ya. Para mahasiswa sekalian, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Setelah selesai, maka kita membuka handscoon dan kita lanjutkan dengan cuci tangan kembali, ya. Ya, para mahasiswa yang kami cintai, tadi kita sudah selesai menyaksikan video tentang pemeriksaan fisik abdomen. Yang tadi kita ada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Dan pada pemeriksaan fisik pelaksanaannya juga ada sesi inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Nah, kebetulan pasien kita tadi
adalah pasien yang normal. Nah, bagaimana kalau kita menemukan adanya kelainan pada pasien? Nah, apabila Anda menemukan kelainan pada pasien, jangan lupa untuk merinci lokasinya. Jadi Anda harus menentukan lokasinya, di regio mana kelainannya. Misalnya di regio hipokondrika atau epigastrium misalnya, atau hipokondrika sinistra atau suprapubik dan lain-lain. Jadi Anda harus lebih spesifik menjelaskan di mana letak kelainannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya tentang pemeriksaan fisik abdomen ini. Dan tentu saja Anda semua harus melakukan latihan secara lebih serius ya, sehingga Anda lebih mahir dalam melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.